dengan pelaksanaan haji tahun lalu. Termasuk apa yang disampaikan Pak Marwan tadi, visa sudah keluar dengan cepat, pertengahan Ramadan kemarin, hampir semua, hampir 100%. Nusuk tadi pagi kami panggil perwakilan syarikah, mereka menyatakan nusuk, dua-duanya menyatakan nusuk sudah 100% ada di Indonesia, tinggal pembagian dan pengaktifasian nanti. Memang digitalisasi ini memang bukan hal yang mudah, tapi memang sangat memudahkan. Kemarin saya tanya dengan tim Siskohatnya, begitu cepatnya kita memasukkan data dari ratusan ribu orang ke Siskohatnya sana, ke nusuknya sana, sehingga begitu juga kembali ke kita pun secepat. Dan ini adalah satu pembeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak sekalian, tahun ini juga kami sangat-sangat menekankan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam semua keputusan, transparansi dalam semua kebijakan, dan terutama transparansi dalam kita memutuskan mengambil vendor-vendor yang akan melayani kita. Saya dan Pak Wamen itu tidak tahu persis bagaimana pendaftaran calon vendor, siapa saja, kemudian apa alasan mereka nggak lolos, kita nggak tahu. Yang tahu adalah tim. Dan kami tidak pernah dan tidak mau ikut dalam, kalau dalam bahasa yang kemarin kita dengar, kita nggak mau ikut cawe-cawe dalam menentukan siapa pemenang. Tapi Pak Marwan, Bapak sekalian, walaupun kita sudah berupaya keras menghadirkan layanan yang transparan dan akuntabilitas, saya pribadi mungkin merasa belum puas. Dan kita berharap tahun depan nanti kita akan lebih serius lagi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ibu Bapak sekalian, Badan Penyelenggara Haji berdiri tahun 2024. Pada tahun itu kita berdiskusi dengan Kemenak yang masih menjadi penyelenggara dan berdialog dengan teman-teman Komisi 8, akhirnya turun biaya haji turun hampir 5 juta. Presiden Prabowo waktu itu sangat mengapresiasi penurunannya itu. Tapi di belakangnya belum menambahkan lagi, saya belum puas, bisa turun lagi enggak? Bagi kami, seperti Bang Daniel juga, kami ini adalah prajurit-prajurit beliau di Hambalang. Sehingga pertanyaan itu bukan kita artikan pertanyaan, kita artikan sebagai perintah. Karena itu tahun ini bekerja sama, berkoordinasi dengan teman-teman Komisi 8, kita bisa menurunkan lagi 2 juta. Dan saya sepakat dengan sampaikan Pak Marwan, kita tentu tidak bisa mengutak-atik harga terus. Karena semakin turun harga akan semakin mengurangi kualitas. Dan yang menjadikan salah satu pemikiran kami kemarin di peringatan ulang tahun NU yang ke-100 di Malang, di mimbar Presiden Prabowo mengatakan, kita akan upayakan tiap tahun turun terus biayanya. Dan ini akan membuat kita semakin pusing memikirkannya. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita dengan BPKH yang juga dituntut untuk lebih bisa berkreasi dalam rangka mengembangkan dana umat ini, tentu kita akan bisa menjalankan apa yang diminta oleh Presiden. Tapi jujur, ketika kita bicara tentang antrian,
pemikiran kami di Kementerian Haji, terutama pemikiran dari wamen saya yang sangat progresif itu muncul. Apakah perlu antrian yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH? Sebelum ada BPKH, insya Allah tidak ada antrian. Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian. Pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Silakan yang berangkat haji silakan membayar. Semacam war ticket. Apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang untuk diputuskan, tapi sebagai sebuah wacana tentu bisa sah-sah saja untuk kita pikirkan. Bapak sekalian, komitmen kami adalah untuk menghadirkan pelayanan lebih profesional, modern, dan berorientasi pada jamaah. Kami juga mengakui bahwa terdapat catatan dan beberapa kekurangan pada penyelenggaraan sebelumnya, dan juga pada penyelenggaraan tahun ini pun, seperti saya sampaikan tadi, saya belum puas. Saya berharap catatan tahun lalu dan catatan-catatan yang terjadi tahun ini bisa menjadi bahan evaluasi, barangkali bisa juga evaluasi pada acara Rakernas ini. Saya tegaskan dengan sangat jelas, saya tidak ingin catatan-catatan negatif tahun lalu terulang kembali pada tahun ini. Sekali lagi saya garis bawahi, saya tidak ingin catatan-catatan negatif tahun lalu terulang kembali. Apa catatan negatif itu? Keluarga terpisah, suami istri. Nusuk bahkan sampai pulang pun belum pernah megang nusuk ada, Pak. Kemudian kekacauan makanan pada hari tasyrik, kemudian kekacauan transportasi, mohon ini jadi bahan pertimbangan dari tim untuk bisa dibicarakan pada raker tahun ini. Kami tidak ada toleransi terhadap kelalaian atau keterlambatan dan ketidaksiapan.